anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar terkait soal cerita SPLTV. Untuk minggu lalu kan kita sudah belajar metode penyelesaian SPLTV, itu ada metode eliminasi, kemudian ada metode substitusi dan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Lalu untuk menyelesaikan soal cerita SPLTV, langkah pertama kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1 berikut ini. Seorang penjual beras mencampur 3 jenis beras. Campuran beras pertama terdiri atas 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C dijual dengan harga Rp19.500. Campuran beras kedua terdiri atas 2 kg jenis A dan 3 kg jenis B, dijual dengan harga Rp19.000. Campuran beras ketiga terdiri atas 1 kg jenis B dan 1 kg jenis C, dijual dengan harga Rp6.250. Harga beras mana yang paling mahal? Nah, ini termasuk soal cerita SPLTV ya. Di sini ada 3 jenis beras, yaitu beras jenis A, B, dan C. Maka langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu, atau kita buat model matematikanya, karena tadi kan diketahui harga berasnya ya. Maka di sini untuk penyelesaiannya, yaitu kita misalkan untuk harga beras jenis A, ini kita misalkan dengan variabel A. Kemudian harga beras jenis B, kita misalkan dengan variabel B. Lalu harga beras jenis C, kita misalkan dengan variabel C. Nah, kita kembali lagi ke sini. Di kalimat pertama, ini ada campuran beras. Yang pertama terdiri dari 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C, dijual dengan harga Rp19.500. Berarti di sini A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan Rp19.500. Nah, ini untuk persamaannya ya. Kita namai persamaan pertama. Kemudian di kalimat selanjutnya kita peroleh persamaan 2A plus 3B sama dengan 19.000. Lalu yang persamaan ketiga, B ditambah C sama dengan 6.250. Nah, untuk menyelesaikannya, ini kan kita sudah membuat persamaannya ya. Nah, kita lihat kira-kira yang paling mudah itu menggunakan metode apa? Oke, di sini untuk persamaan pertama variabelnya ada 3, yaitu A, B, dan C. Sementara persamaan kedua di sini ada variabel A sama B, dan persamaan ketiga ada variabel B sama C. Nah, tentunya kita menggunakan metode yang paling mudah ya, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, langkah pertama di sini biar gampang ya. Kalau misalnya variabel A ini kita eliminasi, berarti kan menyisakan variabel B dan C. Nanti akan sama dengan persamaan yang ketiga. Oleh karena itu di sini Ibu memilih eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 2. Kalau misalnya kalian mau eliminasi variabel C dulu juga boleh. Nanti kan sisanya variabel A sama B, ini sama dengan persamaan kedua. Nah, jadi dilihat yang paling mudah itu eliminasi mana dulu biar tidak muter-muter jawabannya. Oke, kita kembali lagi mau eliminasi A dari persamaan 1 dan 2. Ini kan belum sama ya, berarti kita samakan terlebih dahulu. Maka di sini untuk yang persamaan 1 kita kalikan 2 biar nilai A-nya sama, diperoleh 2A plus 4B plus 6C sama dengan 39.000. Nah, ini biar A-nya habis, berarti kita kurangkan, sehingga di sini variabel B-nya 4B dikurangin 3B itu sama dengan B, kemudian 6C dikurangin nggak ada, berarti tetap 6C ya. Tandanya di sini positif karena di persamaan pertama juga positif.
Lalu yang ruas kanannya kita kurangkan, di sini 20.000 hasilnya. Nah, ini kita namain sebagai persamaan hasil, berarti kita namain persamaan keempat. Nah, kita lihat persamaan keempat ini variabelnya kan B sama C. Ini sama dengan persamaan ketiga, yang variabelnya B sama C. Berarti kita tinggal eliminasi sekali lagi, yaitu pada persamaan 4 dan 3. Nah, kita tentunya memilih eliminasi apa yang paling mudah. Di sini Ibu memilih eliminasi B-nya. Nah, karena B-nya kan ini sudah sama, berarti langsung saja biar hilang itu dikurangkan. Berarti tinggal variabel C-nya di sini 6C dikurangin C yaitu 5C. Lalu untuk ruas kanannya 13.750 sehingga kita peroleh nilai C-nya ini dibagi sama 5 ya, sama dengan 2.750. Nah, kalau misalnya salah satu variabel sudah ketemu, kan paling mudah tinggal disubstitusikan untuk mencari nilai variabel yang lain. Nah, substitusinya yang belum ketemu kan variabel A sama B. Di sini kita pilih substitusi ke persamaan 3 untuk memperoleh nilai dari variabel C-nya. Kita tulis kembali persamaan 3-nya yaitu B plus C sama dengan 6.250. Nah, di sini variabel C-nya kita ganti dengan 2.750, kemudian pindahkan ke ruas kanan sehingga diperoleh nilai B-nya yaitu 3.500. Nah, sekarang yang belum ketemu yaitu nilai variabel A. Kita pilih untuk substitusi ke persamaan yang memuat variabel A. Di sini Ibu memilih persamaan yang nomor 2. Ini kan ada variabel A-nya, lalu nilai B-nya kan sudah ketemu. Nah, nilai B ini kita substitusikan atau gantikan ke sini, sehingga diperoleh 2A plus 3 kali 3.500 sama dengan 19.000. Nah, ini kita kalikan, 3 kali 3.500 itu 10.500, kemudian kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga tinggal 2A sama dengan 8.500. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya yaitu 4.250. Nah, tadi kan kita membuat model matematikanya kalau A itu untuk harga beras jenis A, kemudian B itu harga beras jenis B, dan C harga beras jenis C. Nah, di sini yang paling mahal dari harga ini kan untuk nilai variabel A-nya ya, yang paling besar nilainya 4.250. Nah, sehingga harga beras yang paling mahal adalah beras jenis A, yaitu Rp4.250. Nah, ini untuk penyelesaian yang nomor 1. Kita lanjutkan ke contoh 2. 2 tahun yang akan datang, jumlah usia Ani, Budi, dan Cica adalah 39 tahun. Sekarang, usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi, sedangkan jumlah usia Budi dan Cica 25 tahun. Tentukan usia Ani, Budi, dan Cica sekarang. Nah, langkah pertama kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Di sini kan yang diketahui jumlah usia Ani, Budi, dan Cica. Ini untuk kalimat yang pertama ya. Berarti yang kita misalkan adalah usia Ani, usia Budi, dan usianya Cica. Nah, untuk yang pertama, usia Ani kita misalkan variabel A, kemudian usia Budi variabel B, dan usia Cica variabel C. Tadi untuk kalimat pertama kan 2 tahun yang akan datang. Jumlah usia Ani, Budi, dan Cica 39 tahun. Berarti setiap variabelnya ditambah dengan 2. Karena di sini ada kondisi di mana 2 tahun yang akan datang. Nah, kalau misalnya kondisinya untuk sekarang, berarti langsung saja A plus B plus C sama dengan 39. Kalau untuk kondisi sekarang. Kemudian kalau untuk kondisi 2 tahun yang lalu, berarti setiap variabelnya dikurangkan dengan 2. Jadi, kalau terkait usia, ini kita harus memperhatikan kondisinya ya.
apakah untuk sekarang, yang akan datang, atau yang lalu. Nah, kemudian ini kita sederhanakan sehingga diperoleh A plus B plus C sama dengan 36. Karena dua yang ini, yang berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan semua. Jelas ya? Ini karena kondisi 2 tahun yang akan datang, jadi ditambah 2 semua setiap variabelnya. Oke, selanjutnya kita perhatikan di kalimat kedua ya. Di sini kondisinya sekarang. Nah, sekarang usia Ani 4 tahun kurang dari usia Budi. Berarti model matematikanya, ini untuk kondisi sekarang, tidak ada penambahan atau pengurangan variabel. Berarti langsung saja A sama dengan B dikurangin 4. Nah, ini pengurangan di sini karena sesuai dengan soalnya ya. Jadi bukan karena kondisinya. Karena kondisi sekarang, ini variabelnya langsung saja. A sama dengan B dikurangin 4. Nah, ini untuk variabelnya kan biar mudah menyelesaikannya kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga diperoleh A min B sama dengan min 4. Ini kita namai persamaan yang kedua. Lalu untuk persamaan ketiga, kita lihat kalimat selanjutnya. Ini masih dalam kondisi sekarang. Di sini ada kalimat, sedangkan jumlah usia Budi dan Cica 25 tahun. Nah, berarti langsung saja, ini berarti B ditambah C sama dengan 25. Ini kita namai persamaan ketiga. Jadi di sini ada 3 persamaan ya. Lalu kita cari nilai A, B, dan C-nya. Karena ini yang ditanyakan. Nah, kita lihat persamaan di sini ya. Kira-kira paling mudah itu menggunakan metode apa? Ya, bisa dengan eliminasi, substitusi, atau gabungan ya. Di sini ibu mau pakai metode gabungan. Nah, untuk persamaan pertama ini variabelnya lengkap. Ada A, ada B, ada C. Kemudian persamaan kedua itu ada variabel A sama B, dan persamaan ketiga ada variabel B dan C. Nah, ini ibu mau eliminasi A-nya saja nih. Di persamaan 1 dan 2 nanti biar menghasilkan variabel B dan C. Nanti sama dengan persamaan ketiga. Ya, di sini kita tulis persamaan 1 dan 2, kita mau eliminasi atau hilangkan A-nya. Ini kan sudah sama ya. Berarti langsung saja dikurangkan, sehingga diperoleh B dikurangi min B. Berarti 2B. Kemudian C dikurangin nggak ada, berarti masih tetap plus C. Karena di sini tanda kita ngikutin sini ya. Kalau misalnya sini min, berarti ya sini min. Karena ini dikurangin nggak ada, berarti tetap. Lalu yang ruas kanannya, 33 dikurangi min 4, berarti 37. Nah, ini kita namain persamaan hasil atau persamaan 4. Oke, yang selanjutnya, ini kan hasil dari persamaan keempat, yaitu variabel B dan C. Kita eliminasi dengan persamaan 3 yang variabelnya B dan C. Kita tulis kembali persamaan 4 dan 3. Nah, ini kita lihat ya, variabel yang mudah dihilangkan, yaitu variabel C. Karena di sini variabel C-nya sudah sama, berarti langsung saja dikurangkan. Sehingga diperoleh 2B dikurangi B, itu B, ruas kanannya 12. Nah, ini salah satu variabelnya sudah ketemu, tinggal kita substitusikan. Di sini ibu mau substitusi B ke persamaan 3, berarti kita tulis persamaan 3-nya, yaitu B plus C sama dengan 25. B-nya kita ganti dengan 12 untuk mendapatkan nilai C, lalu pindah ke ruas kanan ya, sehingga diperoleh nilai C-nya yaitu 13. Berarti yang belum ketemu nilai variabel A. Nah, variabel A itu ada di persamaan yang nomor 2. Nah, persamaan nomor 2 itu kan tadi A min B sama dengan min 4. B-nya sudah ketemu.
kita substitusi atau kita ganti dengan 12. Nah, berarti A dikurangi 12 sama dengan min 4, kemudian pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh nilai variabel A sama dengan 8. Nah, ini udah ketemu A, B, sama C-nya. Nah, tadi kan A itu usianya Ani, B itu usianya Budi, dan C usianya Cica. Nah, jadi sekarang usia Ani 8 tahun, kemudian usia Budi 12 tahun, dan usia Cica 13 tahun. Ini untuk yang nomor 2. Kita lanjutkan ke contoh 3. Desi membawa beberapa kilogram buah mangga, jeruk, dan apel. Jika dimasukkan ke dalam satu plastik, berat mangga dan jeruk 5 kg. Jika mangga dan apel dimasukkan ke dalam satu plastik, beratnya adalah 6 kg. Jika dimasukkan ke dalam satu plastik, berat jeruk dan apel 7 kg. Berapakah berat mangga, jeruk, dan apel jika ketiga jenis buah itu dimasukkan ke dalam plastik? Nah, berarti kan kita harus tahu dulu berat masing-masing buah ya. Berat buah mangganya berapa, berat buah jeruknya berapa, berat buah apelnya berapa. Nah, kita misalkan dengan variabel atau kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Di sini untuk berat mangga, kita misalkan dengan M, kemudian berat jeruk C, dan berat apel A. Kita lihat pada kalimat pertama untuk membuat model matematika. Di sini, jika dimasukkan ke dalam satu plastik, berat mangga dan jeruk 5 kg, berarti M plus J sama dengan 5. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yang kalimat selanjutnya. Ini jika mangga dan apel, berarti M plus A sama dengan 6. Dan yang kalimat ketiga itu jika berat jeruk dan apel, berarti J plus A sama dengan 7. Nah, ini ada 3 buah persamaan. Variabelnya ada M, J, dan A. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, langkah yang paling mudah, kita gunakan metode gabungan ya. Berarti eliminasi dulu nih. Nah, bebas mau eliminasi variabel mana dulu, tetapi apabila kita melihat persamaan ini, yang paling mudah itu eliminasi kalau nggak M, boleh di persamaan 1 dan 2, atau eliminasi A dulu boleh di persamaan 2 dan 3. Atau misalnya mau eliminasi J juga boleh, berarti persamaan 1 dan 3. Bebas ya. Yang paling mudah menurut kalian. Nah, di sini Ibu mau eliminasi M pada persamaan 1 dan 2. Ini kita tulis kembali persamaan 1 dan 2-nya. Karena M-nya mau dihilangkan, ini kan sudah sama, berarti langsung saja kita kurangkan. Nah, sehingga ini yang atas J dikurangin A. Nah, J dikurangin A sama dengan ruas kanannya min 1. Ini kita namai sebagai persamaan hasil atau persamaan yang keempat. Kemudian langkah kedua kita eliminasi persamaan hasil, kan variabelnya J sama A. Tadi berarti sama dengan persamaan yang ketiga yang ada variabel J sama A. Ini Ibu mau eliminasi persamaan 4 dan 3. Eliminasi J-nya. Kalau misalnya mau eliminasi A-nya juga boleh. Nah, karena ini mau menghilangkan J, berarti langsung saja dikurang ya. Ini sudah sama. Lalu, kalau misalnya mau menghilangkan A, berarti dijumlah. Nah, karena ini J-nya yang mau dihilangkan, ini kita kurangkan, sehingga diperoleh A-nya tinggal min A dikurangin A, berarti min 2A. Kemudian untuk ruas kanannya, di sini berarti min 1 dikurangin 7, min 8. Sehingga diperoleh nilai A, yaitu min 8 dibagi min 2, sama dengan 4. Nah, kalau salah satu variabelnya sudah ketemu, tinggal kita substitusikan ke persamaan yang lainnya untuk mencari variabel lain. Nah, ini Ibu mau substitusi A ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 kita tulis, yaitu M plus A sama dengan 6.
A-nya kan sudah ketemu 4. Ini kita ganti dengan 4. Nah, sehingga diperoleh nilai M sama dengan 6 dikurangin 4 sama dengan 2. Berarti yang belum ketemu variabel J-nya ya. Nah, persamaan yang ada variabel J itu bisa di persamaan 1 bisa, kemudian di persamaan 4 juga bisa. Terus persamaan 3 juga bisa. Nah, Ibu mau substitusi A ke persamaan 3 yang gampang saja. Persamaan 3 kan tadi J plus A ya. J plus A sama dengan 7. A-nya sudah ketemu 4, berarti ini kita ganti dengan 4. Diperoleh J plus 4 sama dengan 7. Kemudian 4-nya pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh nilai J sama dengan 7 dikurangi 4, sama dengan 3. Nah, tadi kan kita memisalkan A itu untuk berat apel, M untuk berat mangga, dan J untuk berat jeruk. Nah, apabila apel, mangga, dan jeruk dimasukkan ke dalam satu plastik, maka beratnya berapa? Nah, berarti ini kita jumlah A plus M plus J sama dengan A-nya 4 ditambah M-nya 2 ditambah J-nya 3. Sama dengan 9. Nah, jadi berat mangga, jeruk, dan apel, jika ketiga jenis buah itu dimasukkan ke dalam satu plastik, maka beratnya 9 kg. Ini untuk penyelesaian soal nomor 3. Kita lanjutkan ke contoh 4. Keliling segitiga ABC adalah 67 cm, selisih panjang AB dan BC adalah 5 cm. Jika perbandingan antara panjang AC dan BC adalah 11:10, maka tentukan panjang masing-masing sisi segitiga ABC. Nah, untuk penyelesaiannya, kita membuat model matematikanya dulu ya. Di sini ada segitiga ABC. Karena yang mau dicari panjang sisinya, berarti yang dimisalkan yaitu di sini ada panjang sisi AB, panjang sisi BC, dan panjang sisi AC. Nah, ini kita misalkan dengan variabel ya. Ini kalian bebas memilih variabel apa saja. Nah, di sini Ibu memilih panjang sisi AB ini dengan variabel X, kemudian panjang sisi BC dengan variabel Y, dan panjang sisi AC dengan variabel Z. Kemudian kita lihat kalimat yang pertama, di sini keliling segitiga ABC. Kalau keliling berarti kan dijumlah setiap panjang sisinya. Berarti X plus Y plus Z sama dengan 67. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua. Di sini selisih panjang AB dan BC adalah 5 cm. Kalau selisih berarti pengurangan ya. Berarti AB dikurangi BC sama dengan 5. Nah, diperoleh AB-nya tadi kita misalkan dengan X ya. Ini berarti X dikurangin Y sama dengan 5. Ini kita namai persamaan kedua. Kemudian kalimat ketiga, yaitu jika perbandingan antara panjang AC dan BC adalah 11:10. Berarti di sini AC per BC sama dengan 11/10. Atau AC itu Z, BC itu Y. Berarti Z per Y sama dengan 11/10. Nah, selanjutnya kita kalikan silang sehingga diperoleh ini ya, 10Z sama dengan 11Y. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas kiri yang ada variabelnya biar nanti mudah menghitungnya. 10Z dikurangi 11Y sama dengan 0. Lalu biar variabelnya urut, ini kita pindahkan ke depan yang min 11Y-nya. Sehingga diperoleh min 11Y plus 10Z sama dengan 0. Ini kita namai persamaan ketiga. Nah,
Dari persamaan 1, 2, dan 3, ini Ibu memilih untuk eliminasi X pada persamaan 1 dan 2. Kita tulis persamaan 1 dan 2. Nah, untuk menghilangkan nilai X-nya, langsung saja ini sudah sama berarti kurang ya. Tinggal Y sama Z. Y dikurangi min Y berarti 2Y. Kemudian Z dikurangi nggak ada, berarti tetap Z. Yang ruas kanannya 67 dikurangi 5 sama dengan 62. Ini persamaan hasil yang pertama. Kita namai persamaan 4. Persamaan 4 ini variabelnya Y sama Z. Nah, ini sama dengan persamaan nomor 3 yang variabelnya Y sama Z. Maka kita eliminasi persamaan 4 dan 3. Nah, di sini Ibu memilih eliminasi Z-nya. Berarti kita samakan dulu karena belum sama ya ini. Atas kali 10, bawah kali 1. Ini atasnya kalikan 10 semua. Kemudian, karena yang mau dihilangkan Z-nya, ini positif semua ya, berarti kita kurangkan. Nah, berarti 20Y dikurangi min 11Y, sama dengan 31Y. Yang ruas kanan, 620 dikurangi 0, sama dengan 620. Sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 620 dibagi 31 sama dengan 20. Nah, ini Y-nya sudah ketemu. Kalau salah satu variabel sudah ketemu, kan lebih mudah kita substitusikan untuk mencari variabel yang lain. Nah, ini Ibu mau substitusi ke persamaan 2, substitusi Y-nya. Nah, persamaan 2 ini, X min Y sama dengan 5. Y-nya kita ganti dengan 20, nanti diperoleh nilai variabel X. Pindah ruas ya, sehingga nilai X sama dengan 5 ditambah 20 sama dengan 25. Nah, kemudian yang belum ketemu itu kan variabel Z. Sementara yang ada variabel Z-nya itu di persamaan 1. Ini kita tulis persamaan 1, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 67. Tadi nilai X-nya 25 dan Y-nya 20, kita gantikan ke sini. Sehingga diperoleh 25 ditambah 20 ditambah Z sama dengan 67. Nah, bilangan di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh nilai Z sama dengan 22. Nah, ini sudah ketemu semua, X, Y, dan Z-nya. Nah, tadi kan kita misalkan kalau AB itu X, jadi di sini kita peroleh panjang sisi segitiga AB sama dengan 25 cm, kemudian BC-nya itu yang Y, berarti 20 cm, dan AC-nya itu yang Z, berarti 22 cm. Nah, ini untuk soal yang nomor 4. Ya, sudah selesai ya untuk pembahasannya. Apabila ada yang masih bingung atau kesulitan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.